bawa dan watak yang kita bawa itu genetik, bawaan dari orang tua dan leluhur kita sampai 7 ke atas gitu. Nah waktu ketemu kan kan tipe yang gembira dan damai ya. Teh Gigi tipe yang mau sempurna melakukan apa-apa dan juga mau cepat, hasrat mengaturnya juga tinggi. Itu cocok banget sama AA. Hasrat mengatur yang cepat itu cocok dengan AA yang hasrat damai. AA ini kan tanpa sadar dari kecil pun selalu kalimatnya terserah lebih sering tuh. Terserah. Terserah. Iya, karena orang damai, nggak mau konflik. Iya, kalau aku tuh nggak mau konflik. Iya, kelihatan banget. AA tuh nggak mau konflik. Itu memang harus dapat pasangan watak yang berani agak tegas sedikit gitu. Kalau Gigi memang lebih keras, maksudnya meskipun dia tidak terlihat keras, tapi dia sebenarnya lebih keras loh. Iya. Dia tuh lebih cair, lebih susah cair. Bukan keras, lebih tegas. Iya, lebih tegas. Dan dia lebih susah cair. Kalau aku tuh lebih gampang. Kalau dia tuh mikirin dulu, ini dulu. Kalau dia enggak, dia nggak bisa pura-pura tuh. Kalau aku masih bisa pura-pura, Bu. Iya, karena memang watak orang damai dan tadi hasratnya gembira. Memang tipe yang memang bukan pura-pura sebetulnya. AA tuh jago negosiasi. Nanya dulu. Ya, dan AA juga punya kecerdasan bahasa, kecerdasan interpersonal, ketemu orang itu tuh ada di otak semuanya. Itu bawaan sejak lahir. Memang harus dipertemukan watak yang tadi, yang detail, yang dipikirkan dalam, yang ngerem-ngerem gitu. Iya, dia tuh suka ngerem-ngerem, aku suka kesel, ngehambat nih gitu. Padahal dia emang bagus sebenarnya. Bener juga sih, ujungnya kalau udah kenyurup bener juga sih kata dia, tapi gue gengsi aja ngomongnya, Bu. Biasanya kalau permasalahan terumit dalam rumah tangga yang ibu dokter tangani apa karena masalah finance? Jadi sebetulnya dasar awal pertengkaran karena tidak kenal masing-masing jati dirinya. Karena jati diri itu ternyata di dalam otak tuh ada kekuatan kelemahan. Nah, waktu ketemu kan karena soulmate, karena beda kan soulmate ketemu nih, magnetnya asik nih. Pas udah bersama-sama kan masing-masing kekuatan kelemahannya muncul. Kekuatan kelemahannya masing-masing ditampakkan, ya kan? Nah, ini memang harus dijembatani dengan ilmu memang. Belajar. Belajar tuh nggak perlu harus baca buku saja atau misalnya ke sebuah seminar. Memperhatikan aja, istri saya senangnya begini, suami saya senangnya. Itu kan juga belajar. Yang A bilang tadi, ya, smart street namanya. Cerdas karena perjalanan hidup. Itu juga belajar gitu. Ilmu kehidupan. Iya, ilmu kehidupan. Yang penting adalah pada saat salah satunya sedang tegangan tinggi atau sedang kesel marah, satu tenang aja dulu gitu. Gitu-gitu aja ganti-gantian. Didik anak juga gitu. Kalau satunya negur anak, satunya diem dulu gitu. Iya. Nggak usah dua-duanya negur. Betul. Satu namanya ada istilah kita patching up, menambal. Good cop, bad cop ceritanya. Iya, kayak gitu kan. Jadi misalnya mamanya sekarang yang marahin dia, papa tenang dulu, pas mama nggak ada, kita kasih kode supaya papa menjelaskan. Masuk. Besok lagi jangan selalu mama yang marah. Gitu. Gantian lagi papa yang marah. Supaya anak tidak memanipulasi kondisi. Karena anak-anak tuh suka memanipulasi. Bapak pun nih yang paling gampang dia nggak pernah marah-marah, dia aja yang kita manipulasi. Itu bawah sadar tuh. Iya, bisa gitu juga sih, bener-bener. Iya. Sekarang tuh aku tuh jarang banget melarang. Pasti Gigi yang banyak larangin. Pasti anakku tuh, papa boleh nggak beli game? Anakku dia tahu, aku nggak pernah bilang enggak. Ya. Nah sekarang kalau boleh gantian. Ya, Papa Raffi yang melarang, Mama Gigi yang pecap. Besok lagi gantian, dia bermain peran namanya, role play. Karena anak-anak harus tahu bahwa bapak ibunya dua-duanya itu kompak. Dua-duanya bisa kadang marah, bisa kadang dia ramah gitu. Bisa kadang melarang yang satu bisa juga kadang melarang. Jadi nggak melulu mamaku yang melarang terus. Itu yang sering terjadi. Makanya anak bawah sadar suka memanipulasi itu gitu. Biasanya kalau fase-fase usia-usia pernikahan, urus anak tuh ada fase-fasenya nggak sih, Bro? Sebetulnya secara saklek tuh nggak ada kalau pernikahan ya. Semakin misalnya sekarang kan enak nih, anak-anak menikah baru ada namanya persiapan pranikah, kelas pranikah. Ya. Lumayan tuh ada 3 bulan, 4 bulan. Itu tuh membuat
perbedaan itu terjembatani dengan persiapan. Iya, ada persiapannya. Iya. Pada zaman kita kan enggak, main terjun aja. pas gitu baru kaget, habis nikah baru kaget. Pas terjun baru belajar gaya bebas. Langsung kayak batu itu bingung aja gitu. Nah untungnya diikat pernikahan Ya. yang atas nama Allah. Jadi kalaupun kita rasanya mau ninggalin, ingat lagi ya Allah, Iya, itu. ya Allah itu. Istighfar. Iya. Untungnya begitu. Iya. Karena seandainya nggak ada ikatan karena Allah tuh gampang banget pasangan itu bosan gue tinggalin, bosan nggak cocok gitu. Iya. Oh, kalau nggak mau udah pisah-pisah terus masih. Itulah makanya bedanya pernikahan dan orang misalnya cuma pacaran biasa. Iya benar. Gitu. Tapi setuju nggak dokter tentang misalnya gini, dalam misalnya nih, ini kita rumah tangga bisa ada anak gitu. Misalnya ini udah bobrok banget rumah tangganya, tapi mereka mempertahankan karena si anak. Kan banyak yang kayak begitu. Iya. Pandangan Bu Dokter gimana? Kalau ya dua-duanya misalnya betul-betul sehat mental, tidak mempengaruhi kesel sama bapaknya, seorang ibu ya istri nih kesel sama suaminya terus yang dimarahin anaknya gitu kan, atau si suami kesel sama istri yang dimarahin anaknya, ya itu aman saja, tetap mempertahankan. Tetapi bisa yang tak ditakutkan adalah karena marah suami istri ini kemudian lampiasannya di anak, kan kasihan anak, malah itu nggak sehat ya. Banyak juga kisah sahabat-sahabat Rasulullah juga yang diantaranya ada cerita bahwa suami istri itu sebetulnya secara ibadah aman, tetapi si istri mengeluh karena suaminya marah-marah terus. Ini belum mukul, marah-marah terus ya, sehingga mengadulah pada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kamu tahan? Enggak ya Rasulullah, itu bahasa populernya ya sudah kembalikan maharmu gitu. Daripada ya yang karena si ibu ini, si istri ini suaminya marahin terus, dia gampangnya mau marahin anaknya terus. Jadi nggak ada tuh yang ayo kita pertahankan hubungan kita karena anak itu enggak. Sebetulnya itu klise banget. Harusnya memang mempertahankan pasangan karena saya butuh kamu. Iya benar. Karena Allah, karena kamu, ya karena iya, saya butuh kamu karena kamu pasangan saya. Gimana kita mau bahagia ya kalau misalnya kita juga, gimana anak mau bahagia kalau kitanya aja orang tuanya nggak bahagia kan gitu. Iya, itu kan kamu kelas aja, itu reasoning aja untuk bilang karena anak gitu. Dan pasangan juga suka kesel kalau saya pertahankan ini karena anak. Oh, jadi bukan karena gue. Gitu kan? Iya, karena kita, terutama perempuan, kita kalau suami bilang saya pertahankan ini karena memang saya butuh kamu. Kamu pasangan saya. Kamu belahan jiwa saya. Oh, meleleh ah. Iyalah. Ya biasanya saya kalau berantem gitu. Ya tapi saya sama Nagita nggak pernah karena anak. Selalu gitu. Kita selalu pisahin hal itu. Alhamdulillah sih. Ya biasanya problemnya di saya aja. Enggak. Ya tapi sekarang tahun ini aku tuh 10 tahun pernikahan loh. Masya Allah, barakallah. Aku juga kaget bener loh. Masya Allah. Banyak yang berpikir aku nggak, banyak yang beramalkan 1-2 tahun cerai. Tapi alhamdulillah sampai sekarang aku tuh sama Nagita sejujurnya ya, dalam 1 tahun sampai 9 tahun pernikahan ini nggak pernah berantem masalah yang besar sebenarnya. Masya Allah. Masalahnya sebenarnya ya gitu-gitu aja. Ya, karena perbedaan-perbedaan gitu, konflik-konflik karena perbedaan. Nggak ada yang berantem karena wah gitu, nggak pernah. Emang kita sebenarnya kalau aku sama Gigi tuh, kita berantem. Kalau lagi kesel udah diem aja. Tapi kalau ini ntar tiba-tiba baik ngobrol sendiri ya gitu. Iya, itu namanya rahmat Allah turun. Bukan kita nggak mau menyelesaikan. Betul. Maksudnya kita udah tahu nih kita kesel ini, udah deh daripada biarin sibuk gini-gini. Ya ntar baik sendiri gitu. Iya, itu rahmat Allah turun itu. Karena kan nggak mesti harus diselesaikan kan. Iya benar sih. Iya, diselesaikan malah tambah nggak selesai. Tapi memang waktu itu sih yang paling parah paling cuma 1-2 tahun aja di awal. Ya, setelah itu menyamakan ini kan ritmik. Iya, 1-2 tahun aja lah. 1-2 tahun. Gitu. Setelah itu mah udah nggak ada. Alhamdulillah. Ya, dulu mah pernah berantem, tapi kembali akhirnya itu. Jadi aku sama Gigi itu memang kita tidak pernah membahas masalah sampai tuntas. Mungkin orang bilang kenapa nggak diselesaikan masalah, tapi buat kita setelah kita
udah ngobrol lagi, berarti masalah itu udah tuntas. Tapi kita tahu nggak mendem. Iya. Dan setelah itu kita tahu Iya. masing-masing ada yang memperbaiki diri gitu. Itu anehnya kita tuh. Itu yang sebetulnya diharapkan di dalam rumah tangga ya, karena ada juga misalnya pasangan yang harus kita bahas sampai Nah, tuntas. kalau aku nggak pernah gitu, Ya, mau tuntas tuh yang kayak apa? Iya bener, aku nggak pernah begitu loh sama dia. Iya, karena itu tadi, karena ikatan ini ikatan yang diridhoi oleh Allah, banyak hal-hal yang memang harus minta pertolongan Allah untuk Allah curahkan lagi kasih sayang, Allah curahkan lagi cinta itu gitu. Berarti kalau misalnya kita ributnya masalah itu, misalnya, terus kita udah sibuk masing-masing kerja habis kan baik sendiri. Setelah itu kan kita tahu apa yang, oh ternyata dia waktu itu nggak sukanya karena aku begini. Nah. Oh aku nggak sukanya dia segini. Ya udah, akhirnya setelah itu kita udah Iya, nggak betul. menjaga hati masing-masing dan nggak Betul. perlu yang udah selesai emang nggak gitu jadinya. Iya, betul. Itu yang tadi kita bahas di awal, itu yang namanya mempelajari kehidupan tadi. Dia mengambil peristiwa kemarin sebagai momentum untuk, oh ini dia sukanya ini, itu kan Betul. yang kita tadi bahas. Nah itu, nah bisa sampai seperti itu perlu kebijaksanaan. Nah dan nggak semua orang bijaksana. Bisa jadi AA bertambah usia tambah bijaksana karena memang AA sendiri wataknya watak bijaksana. Ini nggak di endorse ya, gue nggak peres ya, gue nggak peres. Aku tuh memang mantau semua orang-orang yang berpengaruh di Indonesia sebagai kita role model kan, masing-masing saya baca juga wataknya, bagaimana juga pasangannya gitu. AA sendiri tipe yang memang Allah beri anugerah orang yang damai, yang tidak suka konflik, cepat memaafkan. Itu memang luar biasa itunya dampaknya. Ya, emang aku tuh malas banget berkonflik sama siapapun. Betul. Jadi kalau buat aku, misalnya dia salah nih, ya udah nggak perlu kita, kamu salah, aku nggak pernah. Ya udahlah, udah jangan gitu lagi, udah segitu, udah jangan kayak gitu lagi, udah jadi. Tapi aku tuh tidak pernah, enggak kamu yang salah, sama sekali nggak pernah. Dan aku juga nggak ngotot, ya udah deh, ya udah ntar gimana jadi biar ini udah biar segitunya. Karena buat aku kalau lagi dalam kondisi tensi kan kita nggak boleh memutuskan sesuatu dalam hal lagi marah, Betul. lagi kesel, Iya. apalagi lagi Nggak bijak tuh. nggak bisa tuh, diem Nggak. aja dulu. Emang bener kita sebagai manusia juga kan punya hati, karena hati kita kan bukan komputer aja kalau lagi panas bisa meledak. Iya. Apalagi hati kita ya udah diem Nikmatin aja dulu, tenang Iya. dulu. Iya. Tapi yang paling penting kan kita tetap tahu, ya kita suami istri, semarah-marah kita, sakit-sakit kita tahu saat kita lagi kesal pun kita nggak boleh ngapain sama orang lain, ini kan kita tahu. Benar. Akhirnya kan kita begitu lagi, udah gitu aja. Ya prinsip itu tuh ya, pegang Dan aku terus. sama Gigi tuh nggak, aku selalu tenang, aku selalu percaya sama dia. Dimanapun dia melangkah sampai ke ujung dunia, sampai ke ujung jarum lubang semut dimanapun, Iya. bukan aku kepedean, tapi aku percaya dia tidak akan melakukan hal yang tidak aku sukain tuh. Insya Allah. Itu. Ya, itu tuh walaupun kayaknya sesuatu yang mungkin orang lain anggap remeh, tapi itu prinsip dasar banget. Kadang Gigi juga karena kamu tuh nggak pernah cemburu ya. Sebenarnya bukan aku nggak cemburu, karena aku udah percaya sama kamu kan gitu sebenarnya. Iya. Ya cemburu masalah. Kadang juga ya karena bukan nggak ada rasa cemburunya, tapi ya aku percaya gitu. Iya. Jadi buat apa aku cemburu Iya. gitu. Jadi paranoid nanti. Iya, daripada aku juga dulu pernah punya hubungan kayak gitu kan kita stres. Iya. Stres dong, kita harus paranoid, kita jadi paranoidin. Terus Overthinking. gimana kita mau maju? Iya, betul. Makanya aku juga mungkin setelah menikah sama Nagita bisa 2 kali, 3 kali lipat kecepatan akselerasi pekerjaan, Betul. pendewasaan dan lain-lain itu karena dipercaya. Iya. Itu kunci banget itu. Karena kalau kita nggak dipercaya, ngerjain kerjaan setengah-setengah, kepikiran, Worried, cemas. Kalau ini Gigi berarti aku ada kerjaan kemana kesini, udah dia nggak pernah ini. Ya paling sesekali ya pergi lagi kapan pulang, paling segitu doang, nggak pernah dia bilang enggak gitu. Ya, itu pun juga perlu sekali-sekali supaya kita ngerasa dia rindu aku ya. Iya sesekali. Iya, kan? sekali. Biasanya dia udah mulai, kalau misalnya dia udah rungsing dia biasanya dorong-dorong ke anak aku. Biasanya si Rafathar, "Pak, kapan liburan?" Padahal itu ibunya udah tahu, habis gitu ya kita liburan. Ibunya. Jadi memang intinya hari ini ngobrol sama Bu Dokter, yang paling penting itu memang mau kita ngurus anak,